Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Saya berdoa saudara, kabar kita selalu baik-baik saja. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Saudara, pada hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana baru-baru ini viral di sosial media terkait bagaimana Elia, bagaimana detik-detik Deddy Corbuzier marah kepada Elia, katanya karena Elia ini menyinggung agama mereka, karena Elia ini juga katanya masuk ke kamar orang, dengan demikian dia menganggap katanya kamar mereka lebih baik daripada kamar orang lain. Maka Deddy Corbuzier mengatakan, saya tidak berani loh seperti itu, kata beliau, saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini saya bagikan video cuplikan bagaimana Om Deddy ini pernah juga masuk ke kamar orang dan menyinggung kekristenan, saudara. Itu akan kita temukan videonya sekarang dan akan saya bagikan, dan di dalamnya bagaimana tanggapan Pendeta Gilbert terhadap Deddy Corbuzier. Saudara, kita simak dulu cuplikan berikut ini. Jadi masalah adalah ketika Anda membawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya, di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin, ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua. Ada yang mengirim saya, yaitu capturean dari seorang yang sebetulnya cukup terkenal dan selama ini saya pikir cukup intelijen gitu, cukup berpikir gitu, saudara-saudara, ya kan. Dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka, saudara-saudara. Tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Deddy Corbuzier, tapi Instagramnya namanya Master Corbuzier, dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita, ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbuzier, ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday. Oke, kita merayakan jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah, luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 20 dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Deddy ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya, dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab, betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlulah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini, ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik, kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi, ya kan nggak perlu kan sifat yang seperti ini, kan sudah cukup, ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad, tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir,
hadir, ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya, ya kan, yang namanya Habib Rizik tiba-tiba berteriak, oh alanya orang Kristen beranak, bidannya mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lo hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah, anak Medan juga bukan berarti Medan beranak, anak Kunci juga bukan berarti Kunci beranak, ya kan. Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan. Kalimat selanjutnya dibilang apa, ya kan? Jadi selamat ya, foto ini Anda promote, tik-tik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Ingat, Anda sudah menjadi mualaf, nggak perlu usik-usik. Kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu? Kok mau bikin sensasi-sensasi murahan? Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan, iya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, iya kan, Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangan-pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan. Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan. Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar, Om Deddy, ya kan. Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan-bacaan yang cuma sibuk ribut-ribut di apa itu namanya, di media-media sosial. Ayolah belajar banyak, masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikannya. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bagaimana kita melihat di video ini bahwa Om Deddy ini, saudara, menghina kekristenan, ya. Bagaimana beliau mengatakan bahwa tanggal 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus, saudara. Dan di sini kita melihat bahwa Om Deddy ini telah masuk ke kamar orang, ya. Bagaimana kita tahu Om Deddy ini bukan lagi agama Kristen? Bagaimana dulu dia adalah agama Kristen, Katolik, ya, saudara. Tapi setelah itu dia bukan lagi agama Kristen dan dia telah menjadi agama Muslim. Jadi Om Deddy ini pun sebenarnya seharusnya tidak boleh menyinggung, ya, agama Kristen, ya saudara. Karena apabila dia menyinggung, itu artinya dia telah masuk ke kamar orang. Dan baru-baru ini kita melihat Om Deddy ini mengatakan bahwa saya tidak berani seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa dia begitu seperti marah, ya, kepada Elia karena menyinggung sedikit tentang agamanya, ya saudara. Jadi lewat video ini bisa kita melihat bahwa Om Deddy ini telah menyampaikan sesuatu, ya, sedangkan dirinya sendiri pun, ya, telah melanggar perkataan itu sendiri.